80 hakim bidang pertanahan selesai digembleng, siap eksekusi permasalahan tanah secara adil. Banyaknya permasalahan terkait pertanahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat. Sebanyak 80 hakim bidang pertanahan telah melaksanakan pelatihan hakim yang digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia ATR BPN Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hakim dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan dari hilir. Sebanyak 80 hakim bidang pertahanan telah selesai melaksanakan pelatihan sertifikasi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PPSDM Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis. Pelatihan ini dilaksanakan guna memperkuat keilmuan hakim dalam pertanahan dan tata ruang, agar lebih menguasai berbagai isu penyelesaian sengketa dan konflik agraria dengan keputusan para hakim secara adil dan profesional. Dalam kegiatan pelatihan sertifikasi hakim ini merupakan angkatan pertama, dan dibagi menjadi 2 kelas pelatihan. Dari 80 hakim tersebut 78 hakim diantaranya mendapatkan sertifikasi. Dihadiri Sekretariat Jenderal Kementerian ATR BPN menyebutkan kegiatan pelatihan ini juga merupakan langkah awal untuk menyelesaikan perkara pertanahan dari hilir. Masih banyaknya perbedaan pemahaman terkait status tanah hingga masalah tumpang tindih tanah di masyarakat. Pelatihan ini digelar dengan metode mandiri dan tatap muka. Rencananya semua peradilan umum, peradilan tata negara di seluruh Indonesia memiliki hakim-hakim tersertifikasi dalam urusan pertanahan dan tata ruang, Kepala Pusdiklat Teknis Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Sementara itu Kementerian ATR BPN berharap ke depan semua putusan-putusan pengadilan mendapat pemahaman yang sama, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan persepsi dari sisi hakim. Pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim angkatan pertama, dan ada 2 kelas. Jadi jumlahnya 80 orang, tetapi yang ikut sampai selesai itu ada 78 orang. Jadi yang alhamdulillah 78 orang itu semuanya mendapatkan sertifikasi. Saya pikir ini merupakan langkah awal bagaimana ke depan kita menyelesaikan masalah-masalah pertanahan dari hilir ya, dari sisi pengadilan. Dari sisi hulu kita menyelesaikan banyak hal sekarang, bagaimana kita mendaftarkan seluruh bidang tanah yang jumlahnya sudah 118,5 juta bidang. Kita sudah melakukan pendaftaran kota lengkap di 79 kantor pertanahan, dan saya pikir ini menjadi langkah awal supaya konflik-konflik pertanahan itu semakin diminimalisir. Kemudian juga tata ruang, ya, kita selesaikan tata ruang dan juga bagaimana pengendalian pertanahan, mafia pertanahan, dan juga transformasi digital kita selesaikan. Dari sisi hulu, tugas Kementerian ATR menyelesaikan beberapa hal-hal yang menjadi bagian yang kita selesaikan. Di sisi hilir ini kita kerjasama dengan Mahkamah Agung, kita diskusi panjang dengan Mahkamah Agung, dan ini adalah salah satu solusi dari MOU yang kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan semua putusan-putusan pengadilan mau mendapatkan pemahaman yang sama. Jadi tidak ada lagi perbedaan-perbedaan persepsi dari sisi hakim. Sebenarnya sisi hakim ini udah punya pengalaman background yang cukup bagus masalah hukum, tinggal bagaimana penguatan di masa pertanahan. Makanya pelatihan-pelatihan yang kita lakukan ini lebih banyak pada studi kasus. Jadi peraturan kita peraturan yang baru, studi kasus, bagaimana perbedaan-perbedaan pandangan antara dari masyarakat, dari kita, ya, kemudian dari pengadilan. Mungkin itu. Dan mandiri, kemudian ini pelatihan di kelas, ya, pelatihan di kelas itu ya. Ini ada. Namun bukan soal peradilannya, tapi bagaimana hakim-hakim di dalam memutus perkara ini dia memiliki sikap-sikap yang mampu menyerap pengetahuan, apakah teori, asas, pemahaman mereka pada aksioma, postulat, lalu kemudian kemampuan mereka di dalam menyusun logika, nalar, dan argumentasi hukum terkait mengenai problem-problem pertanahan di masyarakat. Kita harapkan bahwa hakim-hakim setelah ikutkan untuk diklat sertifikasi pertanahan ini, mereka hakim-hakim yang memiliki isi keadilan, yang berpihak pada keadilan, berpihak pada tanah
betul-betul menjadi sumber penghidupan dan sumber tentu saja keadilan bagi mereka di daerah-daerah. Jadi sehingga kemudian hakim mampu memutuskan perkara-perkara pertanahan itu menjadi penyelesaian problem, bukan menambah masalah. Sehingga kemudian tidak ada lagi satu perkara datang ke pengadilan, justru kemudian perkara itu menjadi problem baru, masalah baru gitu ya. Datang ke pengadilan menyelesaikan perkara pertanahannya, maka orang akan mendapatkan putusan yang solid, putusan yang betul-betul mampu memberikan keadilan kepada masyarakat. Dan Mahkamah Agung terus bersinergi dan kemudian putusan-putusan. Dari Bogor, Jawa Barat, Saiful mengabarkan.